Sesampainya di kantor, Nisa langsung menuju ruangan sang bos untuk memberikan pesanan bosnya. Saat membuka pintu, Anissa dikejutkan oleh suara bariton seorang pria yang tak lain adalah Raihan sang bosnya itu. "Beli pizza aja lama banget. Beli pizza di mana kamu?" tanya Raihan. "Beli di restoran seberang kantor tuan," jawab Anissa. "Di seberang." Antrian di restoran seberang itu gak nyampe 30 menit. Kalau jalan kaki dari kantor ke sana, paling 5 menit bolak-balik 10 menit. Dan kamu memakan waktu lebih dari 1 jam. "Ngapain aja kamu di sana?" "Pacaran dulu," cercah Raihan. "Maaf tuan, tadi ada sedikit insiden jadi lebih lama," jawab Anissa dengan jujur. Memang benar yang dikatakan Nisa, karena membantu gadis itu, jadi membuat Anissa lebih lama dalam membeli makanan itu. "Saya gak mau tahu apapun alasannya. Ara-ara kamu. Saya harus mengundur meeting dengan klien penting karena saya tidak bisa meeting dengan perut kosong. Dan kalau sampai kerjasama ini gagal, kamu harus tanggung jawab." Ucapan Raihan membuat Anissa merasa bersalah. "Maafkan saya tuan." Anissa menundukkan kepala sembari meminta maaf. Raihan tidak menghiraukan ucapan Nisa. Dia mengambil bungkus makanan dari tangan Nisa dan membawanya ke sofa untuk dimakan. Dia pun membuka kotak pizza dan memakannya. Baru 1 potong pizza itu dimakan, Raihan baru menyadari bahwa Anissa masih berdiri di dekat pintu. "Ngapain di situ? Kamu mau? Bukannya tadi kamu juga beli makan buat dirimu sendiri?" tanya Raihan. "Enggak tuan. Saya masih kenyang," jawab Nisa gugup. "Terus ngapain kamu masih di situ?" tanya Raihan lagi. "Baik saya keluar dulu," ucap Nisa disambut dengan lambaian tangan Raihan yang menandakan bahwa dia boleh keluar dari ruangan itu. Nisa berjalan gontai menuju pantry. Karena hanya ruang pantry yang bisa buat dia beristirahat sejenak. Ingin ke kantin tapi dia tidak punya uang untuk membeli makanan, minuman. Uang yang dia punya hanya cukup untuk ongkos pulang aja. Sesampainya di pantry, Anissa mengambil gelas dan mengisinya dengan air minum. Saat hendak duduk di salah satu kursi, datang karyawan lain yang juga ingin mengambil air minum. "Muka kampungan aja bangga jadi pelayan bos. Palingan juga dimanfaatin," ucap salah satu karyawati yang bernama Ida. "Iya benar. Gak mungkinlah bos kita mau sama cewek seperti dia. Palingan juga terpaksa nerima dia atau bos kita dipelet sama dia," ucap karyawati yang bernama Shirley sembari melirik ke arah Anissa. "Kayaknya si ceweknya yang melet bos deh. Lihat aja penampilannya kayak gitu. Gak banget ya kan?" kata Ida lagi. "Udah yuk pergi aja. Nanti dia ngadu sama bos. Kita yang kena," sambung Ida melirik sinis ke arah Anissa. Mereka pun pergi dari pantry setelah mengambil air minum. Anissa tahu yang mereka bicarakan adalah dirinya. Tapi dia tidak ambil pusing dengan ucapan mereka karena apa yang mereka ucapkan sama sekali tidak benar. Seandainya tidak punya hutang pada sang bos, pastinya Anissa tidak akan berasa di situasi ini. Karena dia akan lebih memilih kerja jadi pelayan di restoran atau kafe daripada harus bekerja dengan Raihan yang kejam dan sombong. Anissa menengguk air minumnya saat Randy datang memberitahu bahwa sang bos membutuhkan bantuan Nisa. Nisa berdiri dari duduknya, meletakkan gelas kosong itu lalu berlalu meninggalkan pantry. Sesampainya di ruangan bos, Anissa diperintahkan untuk menyusun buku-buku yang entah sejak kapan berserakan tanpa aturan. Padahal pagi tadi buku-buku itu sudah sangat rapi dan tertata. "Rapiin buku-buku itu sesuai abjad," ucap Raihan. "Baik tuan," jawab Anissa sembari melangkah menuju rak tersebut. "Suka banget bikin repot orang.
Jelas-jelas tadi pagi udah rapi, omel Anissa lirih takut sang bos mendengar omelannya. Nisa menata satu persatu buku-buku yang ada. Namun ketika dia ingin menaruh buku di rak yang lebih atas, keseimbangan tubuhnya tidak pas sehingga membuat tubuh Nisa hampir terjatuh jika Raihan tidak sigap menangkapnya. Seketika, mereka berdua terlihat seperti berpelukan dengan tangan Raihan, memegangi pinggang Nisa dan satu tangan Nisa melingkar di leher Raihan sedangkan satu tangannya berada di dada bidang Raihan. Tatapan mereka bertemu. Ada desiran aneh di dalam dada keduanya yang membuat mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Dia lumayan cantik juga dilihat dari dekat, ucap Raihan dalam hati. Jantungku mau copot gini sih, gumam Anissa dalam hati. Mereka tersadar saat ketukan pintu terdengar berkali-kali. Raihan melepaskan pegangannya membuat Anissa terjatuh ke lantai. Aduh, gak ikhlas banget nolonginnya, gumam Anissa sambil bangun untuk berdiri. Masuk, Raihan berdeham merapikan kembali jasnya dan mempersilahkan orang yang mengetuk pintu untuk masuk. Pintu terbuka dan Randy masuk ke dalam membawa beberapa tumpuk map di tangannya. Ini berkas yang harus ditandatangani Tuan. Randy menyerahkan berkas itu kepada Raihan sembari melirik sekilas kepada Nisa dan bosnya. Randy yakin telah terjadi sesuatu antara bosnya dan gadis itu. Tapi dia tidak berani untuk menanyakan hal demikian. Baiklah, nanti saya tanda tangani. Raihan mengambil berkas itu dari tangan asistennya. Jangan lupa Tuan, nanti pukul 4 sore ada meeting dengan perusahaan Pak Hermawan. Randy mengingatkan bosnya kembali. Ya, jawab Raihan singkat. Randy pamit keluar ruangan. Setelah menyampaikan informasi kepada sang bos, Randy menutup pintu ruangan itu dan berdiri sejenak. Akhirnya Raihan ada peningkatan juga. Aku yakin Nisa bisa meluluhkan hati Raihan kembali. Aku yakin Nisa juga bisa bikin Raihan move on dari masa lalunya. Gumam Randy dalam hati sembari tersenyum penuh harap. Karena Randy melihat kedatangan Nisa membawa pengaruh besar pada bosnya walaupun baru beberapa hari tapi perubahan itu sudah terlihat di mata Randy. Raihan memang belum menyadari akan semua yang terjadi. Tapi Randy sang asisten sangat paham karakter bosnya sehingga perubahan sedikit pun akan terlihat di mata Randy. Sepertinya aku harus mendekatkan mereka berdua. Randy masih bergumam seraya berjalan menuju ruangannya sendiri yang terletak tidak jauh dari ruangan bosnya. Berbeda di ruangan Raihan. Setelah insiden itu, keduanya sama, membisu tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Raihan yang sibuk dengan berkas yang diberikan Randy, sedangkan Anissa masih sibuk merapikan kembali rak buku yang berantakan lagi akibat insiden tadi. Nisa tidak sadar bahwa sejak tadi Raihan sesekali melirik memperhatikan kinerja Nisa. Bukan kinerja Nisa yang Raihan perhatikan, tapi wajah Nisa yang terlihat lebih cantik saat sedang serius bekerja. Terlintas kembali pada tatapan yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Raihan tersadar dengan lamunannya ketika Anissa memanggilnya dengan keras. Tuan kenapa? Tanya Nisa. Gak apa-apa. Ada apa? Tanya Raihan balik. Kerjaan saya udah beres. Apa ada lagi yang bisa saya kerjakan? Tanya Anissa. Udah kamu istirahat dulu. Duduk di sofa aja. Titah Raihan. Biar saya istirahat di pantry aja Tuan. Tolak Nisa halus. Nisa bukan gak mau duduk di sofa itu. Tapi Nisa takut ada karyawan lain yang melihatnya dan menyebarkan gosip yang buruk TTG dirinya. Ini perintah. Jangan dibantah. Ucap Raihan tegas. Baik Tuan. Nisa lalu duduk di sofa dengan perasaan takut dan gugup.
Rayhan mengirim pesan kepada sang asisten untuk membelikan makanan dan minuman. Beberapa saat kemudian Randy datang membawa pesanan bosnya dan meletakkan di atas meja di depan Nisa. Nisa hanya menatap bingung pada bosnya karena setahu dia, bosnya udah makan tadi siang, lalu untuk apa dia membeli makanan lagi sebanyak itu.